makna sejarah sehingga membentuk satu karakter orang Tangerang yang benar-benar religius sesuai dengan moto daripada Kabupaten Tangerang. Bapak Bupati dan para hadirin yang kami hormati, selanjutnya kami juga berterima kasih kepada Pemda Kabupaten Tangerang pada tahun ini akan diberikan kesempatan untuk memberikan sebuah cindramata, yaitu buah bingkai kepemimpinan pemerintahan Kabupaten Tangerang 389 tahun yang lalu. Kami insya Allah pada rapat paripurna besok akan memberikan bingkai periodisasi kepemimpinan daripada pemerintahan Kabupaten Tangerang dari tahun 1632 sampai 2023 yang akan datang. Sampai di bawah pimpinan Bapak Bupati Zaki Iskandar. Di periodisasi ini nanti akan kita terlihat bagaimana sejarah kepemimpinan Tangerang yang sangat luar biasa. 389 tahun data sejarah telah ditemukan dengan secara benar dan berdasarkan hasil penyelusuran para akademisi yang dipimpin oleh Profesor Dr. Herlina Lubis M.Hum sebagai guru besar dari Pajajaran yang diberikan amanah oleh Pemda Kabupaten Tangerang untuk mengadakan semacam penyelidikan dan nilai akademisi atas perubahan hari jadi Kabupaten Tangerang ini. Kemudian ini juga kami akan serahkan kepada Ketua DPRD sebagai pemangku daripada yang telah memberikan dan telah melegislasikan daripada Perda nomor 2 tahun 2000 sebagai Perda Perubahan Hari Jadi. Inilah salah satu sumbangsih Balai Adat yang insya Allah akan selalu mengawal tentang budaya, sejarah, dan lain sebagainya. Dan insya Allah pada kesempatan ini kami mengharapkan dan kami meminta kepada Bapak Bupati untuk bisa nanti membuka dan memberikan arahan kepada seluruh peserta webinar yang tergabung pada kesempatan pagi ini. Dan pada kesempatan ini pula nanti insya Allah kita akan memberikan satu penerangan, penajaman tentang bagaimana Tangerang yang sebenarnya. Tangerang yang mempunyai peradaban, Tangerang yang mempunyai sejarah yang sangat luar biasa yang akan dikupas tuntas nanti oleh para narasumber yang sangat berkualitas dan tentu saja sesuai dengan kompetensi yang ada. Untuk selanjutnya kami ucapkan selamat bergabung kepada seluruh para hadirin melalui virtual yang telah mengikuti kegiatan webinar ini. Dan kepada Bapak Bupati, kami ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan untuk bisa bergabung di acara virtual ini. Dan juga kepada moderator, kepada narasumber, dan seluruh peserta. Hanya ini yang bisa kami sampaikan sebagai sumbangsi Balai Adat pada HUT Kabupaten Tangerang yang ke-389. Dirgahayu Kabupaten Tangerang, tetap semangat menjaga kesehatan, tetap optimis untuk meraih kesuksesan, dan tetap kita menjadi orang Tangerang yang selalu membanggakan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian sambutan yang disampaikan oleh Ketua webinar kita, yaitu Kang Raden Haji Anwar Adalili, MPD, selaku pemangku adat di Balai Adat Kearian Tangerang. Menginjak acara berikutnya, sambutan Ketua Pemangku Adat Balai Adat Kearian Tangerang, Kiai Haji Imanuddin Usman, MA, selaku Pemangku Adat Balai Adat Kearian Tangerang, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Maka yang saya hormati Raka Arya Wirakertara Harja, Bapak Bupati Tangerang Haji Ahmed Zaki Iskandar, Ketua Balai Adat Tangerang Raden Haji Ali Akifin, kepada seluruh pengurus Balai Adat Kearian Tangerang, seluruh peserta webinar, para kepala sekolah, para tokoh masyarakat yang menyaksikan langsung melalui Zoom dan juga melalui YouTube, melalui live streaming yang saya muliakan.
pada hari ini adalah hari yang sangat berbahagia bagi kami Balai Adat Keariaan Tangerang, di mana pada hari ini kita bersama Bapak Bupati Tangerang yang sangat peduli terhadap budaya dan kebudayaan Tangerang dapat bersama-sama menyambut esok hari ulang tahun Kabupaten Tangerang yang ke-389 yang akan dilaksanakan tepat tanggal 13 Oktober 2021. Satu hari sebelumnya, hari ini kita bersama-sama akan mendengarkan para ahli dalam bidang kesenian Kabupaten Tangerang memaparkan apa saja sebenarnya kesenian dan budaya keagamaan atau non-keagamaan yang menjadi khas daripada masyarakat Kabupaten Tangerang. Kita tahu seni adalah pergulatan yang menaklukkan antara kebijaksanaan dan kegilaan. Adalah merupakan laksana matahari yang mewarnai bunga. Begitu seni mewarnai kehidupan. Seni mewarnai kehidupan lebih daripada kehidupan mewarnai seni. Kehidupan mencontoh terhadap seni lebih daripada seni mencontoh kehidupan. Maka kehidupan banyak mencontoh dari apa yang dikreasikan oleh para budayawan. Budayawan yang sejati adalah budayawan yang mau fokus terhadap suatu hal yang banyak ditinggalkan orang. Budayawan menjadikan sebuah peristiwa yang baik yang telah terjadi dalam waktu yang singkat dan kemudian dapat dijadikan contoh secara abadi di dalam kehidupan. Apa-apa yang telah menjadi kebudayaan masyarakat kita di Tangerang, baik kebudayaan yang bersifat keagamaan, budaya yang bersifat nasional, budaya yang bersifat lokal, tradisional, semuanya harus kita jaga di dalam bagaimana pembangunan ini selalu dan terus berjalan mengikuti zamannya. Bersamaan dengan itu pula kita harapkan jati diri masyarakat Tangerang akan terus ada dan abadi bersama pembangunan yang terus harus kita lakukan. Demikian, terima kasih kepada Bapak Bupati Haji Zaki Ahmad Iskandar, Raka Arya Tangerang, Wira Kertara Harja. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kiai Haji Imanuddin Usman selaku Ketua Pemangku Adat Balai Adat Keariaan Tangerang yang telah memberikan sambutannya. Menginjak acara berikutnya, yaitu sambutan Bapak Bupati dan sekaligus membuka acara Bapak Haji Ahmad Zaki Iskandar sebagai Arya Wira Kertara Harja. Kami silahkan. Terima kasih. Saya aturkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Balai Adat Keariaan Tangerang, Bapak Kiai Haji Ali Akipin, MPD, Pemangku Adat Kabupaten Tangerang, Kiai Haji Imanuddin Usman, yang saya hormati. Para pemangku adat dan juga para peserta webinar yang hadir pada hari ini, yang insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pertama-tama mari senantiasa selalu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, karunia, dan juga keberkahan pada kita semua sehingga hari ini menjelang
hari ulang tahun Kabupaten Tangerang yang ke-389 tahun, kita masih diberikan berbagai macam limpahan nikmat. Salah satunya adalah nikmat sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu kita curahkan pada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan insya Allah kita pengikutnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah Kabupaten Tangerang dengan perda hari jadi yang baru, kita telah memutuskan bahwa sejarah terbentuknya wilayah Tangerang itu berasal dari mandat yang diberikan kepada 3 area oleh Sultan Agung, Sultan Banten, di mana ini memulai tonggak di sejarah terbentuknya wilayah Tangerang. Dan tentu saja generasi ke depan kita, ya, terutama para tenaga pendidik nantinya wajib menginformasikan dan juga melestarikan jalan panjang sejarah Kabupaten Tangerang yang memang pada saat ini sudah menjadi daerah yang sangat berkembang pesat. Bahkan Tangerang ini memang sejak dulunya, kita tidak boleh melupakan sejarah, adalah merupakan daerah transit sebetulnya. Yang sekarang menjadi daerah pemukiman bagi para penduduk dari Sabang sampai Merauke, bahkan dari mancanegara. Nah, sejarah panjang Tangerang ini tentu saja harus kita lestarikan dan terus kita berikan estafet kepada generasi penerus, generasi muda kita, agar tidak hilang terkikis oleh zaman. Kita tahu wilayah Tangerang ini kaya sekali akan budaya, akan tradisi, dan juga kearifan lokal. Seiring dengan perkembangan zaman, wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, maupun Tangerang Selatan berkembang sedemikian rupa sehingga membentuk wilayah-wilayah yang kemudian menjadi wilayah percampuran dari adat, istiadat, dan budaya, serta tradisi-tradisi. Hanya memang, alhamdulillah, hari ini webinar kita mengingatkan kepada semua bahwa kita sendiri di Tangerang ini punya kearifan lokal. Apa aja itu? Insya Allah nanti di pembahasan dan diskusi webinar pada hari ini akan dibedah tuntas. Salah satu contohnya yang paling sering, ya, kalau acara-acara kegiatan peringatan Hari Besar Umat Islam, itu yang namanya Maulid Nabi, Isra Mi'raj, 1 Muharram, merupakan agenda rutin yang sudah menjadi tradisi di Kabupaten Tangerang untuk dirayakan. Hanya 2 tahun terakhir ini karena kita sedang mengalami pandemi yang sangat-sangat luar biasa, tentu saja kita harus tetap menjaga protokol kesehatan, tidak menghilangkan tradisi, tapi mungkin membatasi kegiatan-kegiatan yang nanti menimbulkan kerawanan penyebaran virus tersebut. Kembali lagi kepada tradisi dan budaya, percampuran suku dan juga adat di Kabupaten Tangerang akhirnya menelurkan beberapa budaya-budaya di Kabupaten Tangerang. Tentu saja kita tidak akan pernah lepas dari adat istiadat dan budaya Sunda, begitu juga Betawi, dan juga dari Jawa. Dan ada lagi satu lagi, yaitu budaya dari Tiongkok, dari pecinan yang memang secara sejarah bermukim di wilayah Tangerang ini sudah sejak dari 400 tahun yang lalu. Nah, percampuran budaya-budaya dan tradisi di Kabupaten Tangerang menjadikan wilayah Tangerang ini kaya akan budaya-budaya dan juga tradisi-tradisi tersebut. Maka dari itu, agar nanti generasi muda kita tidak kehilangan akar sejarah dan juga jati diri dari wilayah Tangerang ini, tentu saja kita, baik para pemangku adat,
terutama para tenaga pendidik, itu wajib memberikan pendidikan, informasi, dan pengetahuan kepada generasi penerus kita tentang adat dan budaya, termasuk tradisi di wilayah Tangerang ini. Alhamdulillah, saya mengucapkan terima kasih kepada panitia yang melaksanakan webinar pada hari ini. Tentu saja hal ini sangat penting, dan mengingat kita masih di masa pandemi, insya Allah kalau tahun ini kita bertemunya masih di dunia maya, tahun depan insya Allah kita bisa bertemu langsung dan melakukan berbagai macam kegiatan yang merupakan tradisi kita, terutama menyambut hari ulang tahun Kabupaten Tangerang. Insya Allah tahun depan angkanya angka yang bagus, 390. Kita bisa berkumpul bersama-sama, berdoa, dan juga berharap memohon ridho Allah, wilayah Tangerang ini senantiasa dilindungi dan juga diberikan berbagai macam kemudahan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini yang tidak boleh kita lupakan, bahwa sepandai-pandainya manusia, tentu saja kita tetap harus berpegangan kepada iman dan takwa kita. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih dari pemerintah daerah Kabupaten Tangerang. Insya Allah besok akan ada rapat paripurna terkait dengan hari ulang tahun, hari jadi Kabupaten Tangerang yang ke-389. Mohon bisa mengikuti lewat Zoom ataupun media-media sosial yang sudah dipersiapkan. Dan tentu saja karena keterbatasan dan juga pembatasan kegiatan di masa pandemi, tentu saja pemerintah daerah juga harus ikut dan disiplin menerapkan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Tapi kami tidak mengurangi rasa berkah dan munggah kita di hari ulang tahun Kabupaten Tangerang. Insya Allah besok juga akan ada panen raya di wilayah Ketapang, dan kemudian peresmian kantor MUI yang baru di Tiga Raksa. Ini merupakan hadiah bagi masyarakat Kabupaten Tangerang yang sudah memasuki usia 389 tahun. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Saya mohon izin, mohon pamit. Tidak bisa mengikuti acara sampai selesai karena hari ini ada entry meeting dari BPK. Dan hari ini dalam perjalanan ke kantor untuk melakukan entry meeting tersebut. Sekali lagi mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya karena banyak sekali kekurangan dan ketidaksempurnaan dari pemerintah daerah dalam rangka melayani masyarakat Kabupaten Tangerang. Tapi insya Allah pandemi ini kita bisa hadapi bersama-sama atas dukungan dari seluruh elemen masyarakat dan seluruh masyarakat Kabupaten Tangerang. Alhamdulillah, selama masa pandemi sampai hari ini Kabupaten Tangerang masih bisa kita jaga bersama-sama. Tentu saja saya juga mohon doanya nanti kepada Bapak Ibu sekalian untuk para pejuang tenaga kesehatan kita yang masih berjuang, apalagi yang sudah gugur karena pandemi COVID-19. Terima kasih sekali lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian sambutan dari Bapak Bupati kita, Bapak Haji Ahmed Jaki Iskandar sebagai Arya Wira Kertaraharja. Tak lupa kami ucapkan juga terima kasih kepada pihak Kecamatan Pagedangan yang memfasilitasi webinar ini, Bapak Camat dan jajarannya serta yang mewakilinya. Saya ucapkan terima kasih. Baik, meningkat acara berikutnya yaitu pemaparan materi yang akan dipandu oleh Kang Raden Lutfi Abdul Ghani MPD dengan narasumber Kang Haji Raden Ali Akipin MPD selaku Ketua Balai Adat dan juga Kang Tubagus Mogi Nurpadil Tirtayasa MA selaku Pemangku Adat Keareaan Tangerang yang bertema Seni dan Budaya Urang Tangerang. Kang Lutfi ini adalah moderator kita yang tak asing khususnya untuk wilayah Kecamatan Pagedangan. Kang Lutfi itu dilahirkan di sekitar tahun 78-an ya,
Dia telah menempuh S2 dan juga banyak karya-karya yang Kang Lutfi keluarkan khususnya di bidang sejarah, seni dan budaya. Di antaranya potret Lengkong Ulama. Seterusnya Negeri Sejuta Galau dalam kumpulan puisinya. Sajak Maja Untuk Negeriku, kumpulan puisi, dan juga masih banyak yang lainnya seperti penerbitan buku Ki Leluhur, Rekam Jejak Sejarah Raden Arya Wangsakara, dan juga buku Mulok Sejarah yang akan dikeluarkan nanti untuk beberapa jenjang dunia pendidikan. Baik, kepada Kang Lutfi kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syukran lillah amma ba'du. Masih bergabung. Tadi saya lihat di layar Pak Bupati, yang saya hormati Bapak Bupati Kabupaten Tangerang, Bapak Haji Ahmad Zaki Iskandar. Yang saya hormati juga Bapak Camat Pagedangan serta jajaran dinas terkait yang masih mengikuti acara. Ketua Balai Adat Kearian Tangerang, pemangku, dan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Alhamdulillah alamin. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam rangkaian memperingati hari jadi Kabupaten Tangerang ke-389. Balai Adat Kearian Tangerang mencoba menghadirkan sesuatu yang berbeda, yaitu pengupasan tentang sejarah adat dan istiadat serta kesenian yang ada di Kabupaten Tangerang. Untuk itu telah hadir di webinar ini. Yang pertama adalah Bapak Haji Ali Taba, nama aslinya yaitu Haji Ali Akipin, karena di beberapa organisasi dan kesenian diterkenalnya dengan Bapak Ali Taba karena memang orang tuanya bernama Haji Mujid Taba. Beliau dilahirkan di Dukuh Legok pada tanggal 10 Juni 1965. Pendidikannya yaitu S2 UPI jurusan seni. Jadi kalau sudah berbicara seni, ini pakarnya. Pekerjaannya selain guru, kepala sekolah, wira swasta juga pengusaha batik, kemudian budayawan. Nah, bertempat tinggal di Bojong Legok, di daerah Legok. Kemudian organisasinya yaitu Pembina Babat Kesultanan Banten, kemudian Ketua dan Pemangku Adat Balai Kearian Tangerang, kemudian Pembina Generasi Muda Nahdlatul Ulama Provinsi Banten. Nah, saya sebutnya biar akrab ya, Kang Ali. Kang Ali Akipin ini itu dari berbagai macam acara TV itu hasil karya beliau, yaitu Ngelenong Nyok Trans TV, kemudian Perjalanan 3 Wanita Trans TV, acara realita show Ambulan Jigjag Antv, kemudian TV Betawi, kemudian Lenong Alternatif, TPI, Opera Anak Trans 7 dan banyak sebagainya. Kemudian dalam bentuk hasil karya film dokumenter itu beliau beserta Ladang Emas Production bersama Kang Sekjen Balai Adat itu telah menghasilkan diantaranya Paradise of Tuang Bawang, kemudian Paradise of Tangsel, Paradise of Pesisir Selatan, dan banyak sebagainya. Jadi kalau sudah menjelajah Nusantara, beliau akhirnya dan sudah melanglang buana sehingga bisa melihat perbandingan antara seni kebudayaan yang ada di Tangerang dengan yang ada di Nusantara. Sementara bukunya banyak dan sekarang sedang menggarap, yaitu buku Mulok Sejarah Kabupaten Tangerang beserta Balai Adat. Kemudian narasumber yang kedua yaitu Muhammad Nur Fadil Satya Tirtayasa, MA,
Lahir di Jakarta 10 Desember 1980, masih muda. Pendidikannya S2 ICAS, yaitu Islamic College for Advanced Studies, London, jurusan Islamic Mysticism atau tasawuf Islam, kalau bahasa kitanya. Pekerjaannya wira swasta dan budayawan, sementara tinggalnya di Cimanggis, Depok. Yang organisasi yaitu Ketua Babad Kesultanan Bandung. Kemudian anggota Dewan Pakar Matra, yaitu Masyarakat Adat Nusantara, pembina TKRM, Trakusumo, Rembesing Madu, Penging Pajang. Kemudian anggota peneliti nasab di Nakobah Ali Azmathon, anggota peneliti nasab NAAT, Nakobah Ansab Auliatis'ah, yaitu yang meneliti tentang nasab para keturunan Wali Songo. Kemudian pembina GMNU Provinsi Banten. Buku yang sudah ditulis yaitu buku Mulok Sejarah Kabupaten Tangerang dan sedang merampukan buku Silsilah Kesultanan Keturunan Sultan-Sultan Banten. Nah, untuk sesi pertama saya persilakan kepada Kang Haji Ali Taba atau Ali Akipin, kita memanggilnya Ali Taba, untuk memaparkan tentang bagaimana adat istiadat budaya Kabupaten Tangerang yang memang murni yang ada di Tangerang, kemudian ada juga asimilasi atau akulturasi dari kebudayaan Tiongkok, kebudayaan Arab, Sunda, dan lainnya di Nusantara. Mangga kepada yang terhormat Kang Ali Taba, waktu dan tempat kami persilahkan. Saat pemaparan, harap on kamera dan off mikrofon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati pemimpin kita, Bapak kita, yaitu Bapak Haji Ahmed Zaki Iskandar, yang barusan saja pamitan untuk melaksanakan tugas. Semoga Allah terus melimpahi kemudahan dan kemuliaan kepada Bapak Bupati yang dalam hal penggalian dan pelestarian sejarah serta budaya Tangerang ini sangat berandil besar, sehingga sekarang kita mempunyai jati diri yang sangat jelas tentang sejarah kita sebagai orang Tangerang. Semoga Bapak Bupati kita dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati para pengurus Balai Adat Kearian Tangerang, para pemangku dan para simpatisan yang sekarang ini sedang mengikuti webinar. Sebentar lagi Sekjen kita, Bapak Haji Anwar Ardadili, juga akan mohon pamit karena beliau hari ini harus mengikuti gladi resik untuk penyerahan piagam periodisasi pemerintahan yang tadi sudah disampaikan, yaitu di gedung DPR. Dan beliau mengucapkan terima kasih atas kehadiran Anda semua, para peserta webinar kali ini. Dan besok kita akan melakukan apel budaya di Lengkong. Kepada hadirin yang ingin turut serta dalam apel budaya di Lengkong, kami tunggu dengan segala sukacita.
Dan kalau bisa menggunakan baju adat atau baju tradisional, dan semoga tali silaturahmi kita menjadikan pintu keberkahan bagi kita semua. Baik, selamat jalan Pak Sekjen. Dan yang saya hormati serta sangat saya cintai yaitu semua para peserta yang hadir di webinar kali ini. Semoga Allah juga melimpahkan kemuliaan kepada kita semua dalam rangka mengemban amanah kehidupan, di mana kita sama-sama memiliki tanggung jawab untuk mengisi tanah air kita, daerah kita, dan keluarga kita dengan segala hal yang membawa keridhaan Allah SWT. Pada kali ini saya akan menyampaikan pembahasan seperti yang sudah diceritakan tadi, yang sudah disampaikan oleh pembawa acara, bahwa topik yang akan saya bawakan terkait dengan sejarah seni dan budaya Kabupaten Tangerang ini adalah seni dan budaya orang Tangerang. Kalau kita berbicara tentang seni budaya Tangerang, mohon maaf ini sudah hadir di sebelah saya, ini menggantikan Pak Sekjen, yaitu Bapak Mukhlis, ya. Beliau ini di Balai Kearyaan adalah orang yang sangat sibuk, ya, karena beliaulah webinar ini juga bisa berlangsung dengan baik. Nah, terkait seni dan budaya Tangerang, secara umum kalau kita bicara seni budaya Tangerang, maka kita akan melihat dalam rentetan sejarah panjang Tangerang itu ada dua warna seni budaya yang berkembang di Tangerang. Pertama adalah warna budaya Tangerang sebelum era Kesultanan atau era Islam. Artinya bahwa ada karakter khas, warna khas seni budaya Tangerang di era sebelumnya, yaitu era Pajajaran. Nanti baru masuk kemudian seni budaya Tangerang di era Kesultanan. Nah, kalau kita bicara Tangerang, seni budayanya di masa Pajajaran, maka kita akan melihat bahwa Tangerang yang kala itu disebut tanah Parahiang, artinya tanah kaum Parahiang, jelas sekali memiliki warna yang tidak jauh berbeda dengan saudara-saudaranya di Jawa Barat, yaitu Sunda. Jadi seni budaya yang berkembang di Tangerang kala itu adalah seni Sunda. Seni Sunda yang sama-sama kita ketahui tentu saja banyak sekali, dan itu mewarnai masyarakat Tangerang kala itu, karena Tangerang kala itu menjadi bagian dari Pajajaran. Nah, Tangerang pada saat itu wilayahnya masih disebut tanah Parahiang, tanah kaum Parahiang, tapi yang menjadi tetengger bagi Pajajaran. Tetenggernya adalah sebuah pelabuhan di Muara Cisadane, yang pelabuhan itu kemudian dijadikan tetengger atau dijadikan ciri apa? Ciri batas wilayah kekuasaan Pajajaran paling utara. Itulah pelabuhan itu, tetengger itu. Yang kelak tetengger itu menjadi nama wilayah, yaitu wilayah Parahiang, yang kelak di kemudian hari menjadi nama Tangerang seperti sekarang. Budaya yang berkembang kala itu tentu saja adalah seni yang diwarisi atau yang dikembangkan melalui masyarakat perbukitan. Masyarakat Sunda umumnya tinggal di bukit-bukit, dan mereka umumnya, masyarakat Sunda ini memiliki pola yang sangat jelas, yaitu pola tripartit, atau kalau dalam filosofi Sunda, falsafah hidup masyarakat Sunda ini disebut tritangtu, ya. Jadi semua hal yang terkait kehidupan masyarakat Sunda diatur dalam filosofi tiga filosofi hidup. Tiga filosofi hidup ini
jelas sekali mewarnai kehidupan masyarakat Tangerang, baik dalam seni musik, kemudian seni rupa, seni tari, juga seni pertunjukan kala itu. Ya. Baik, mari kita lihat sekilas tentang seni musik masyarakat Sunda. Jadi jelas sekali masyarakat Tangerang waktu itu hidup di perbukitan dengan pola hidup pertanian. Ya. Walaupun di masa Pajajaran mungkin masyarakat yang hidup di Tangerang itu sedikit sekali pasti, dan itu hampir bisa dipastikan semuanya tinggal di pinggiran Sungai Cisadane. Ya. Kehidupan yang berkembang adalah kehidupan masyarakat perbukitan. Dalam kesenian tentu saja kesenian yang lahir juga dari tradisi berhuma atau berladang. Musik yang paling populer kala itu adalah karinding. Karinding ini sebuah alat musik yang dibuat dari bilah bambu yang diraut sedemikian rupa, diambil salah satu serat-serat dari bambu itu yang kemudian dimainkan dengan cara ditiup. Nah, vibrasi yang keluar dari serat yang kalau kita ngelihat gitar sekarang itu untuk notasinya senar itu pasti diganjel pakai bilah tanduk atau yang lain. Nah, demikian juga karinding ini bilah bambu yang senarnya diangkat ke permukaan kemudian diganjel dengan bilah bambu yang lain. Ketika ditiup ini akan menghadirkan suara yang mirip sekali dengan suara serangga di tengah ladang. Suaranya syahdu dan ini membuat orang bisa melayang. Karena apa? Dia punya efek mistis ya, punya efek hipnotis gitu. Suaranya persis seperti suara serangga ber gitu. Alhamdulillah sekarang musik ini di masyarakat Tangerang ada sekelompok pemuda di Balaraja. Saya senang sekali dengan mereka itu mengembangkan seni karinding ini kemudian dikolaborasikan dengan alat musik modern. Keren ya. Nah, ini adalah warna musik yang berkembang di masyarakat Huma, masyarakat petani. Kemudian selain itu ada musik kecapi, ya, kecapi suling. Kecapi suling ini siapapun orang yang mendengar akan langsung melayang pada alam Sunda yang asri. Tangerang juga alamnya demikian. Nah, kecapi suling ini akrab sekali dalam kehidupan masyarakat Sunda karena dia mampu mengantarkan kerinduan setiap masyarakat pada tanah air dan kecintaan pada Tuhannya. Jadi masyarakat Sunda adalah masyarakat yang sangat religius. Masyarakat Sunda itu sangat dekat dengan Tuhannya. Demikian pula masyarakat Tangerang kala itu. Kedekatan itu dibuktikan dengan apa? Hampir semua peristiwa yang terjadi dalam kehidupan manusia diupacarakan. Diupacarakan dalam bentuk syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, upacara-upacara itulah yang kemudian melahirkan tradisi-tradisi atau budaya-budaya atau kesenian-kesenian. Nah, antara lain kesenian berkembang pada saat itu juga yang terkait dengan ritual agama, ritual budaya, ritual upacara adalah serentahun, ya, serentahun. Kemudian pada saat upacara-upacara seperti itu biasanya hadir juga kelompok-kelompok kesenian yang mengisi acara tersebut dipenuhi dengan keriangan. Maka muncullah kemudian kesenian calung, dog-dog ya. Masyarakat Sunda selain religius juga masyarakat yang humoris. Mereka suka sekali bercanda. Oleh karena itu kesenian yang muncul itu kesenian yang selalu penuh dengan kejenakaan. Bahkan upacara adat di masyarakat Tangerang itu juga pasti diisi dengan satu tokoh ya, satu tokoh lengser yang memperlihatkan kejenakaan. Masyarakat Sunda menghadapi kehidupan itu dengan ringan ya. Mereka benar-benar menikmati hidup, menyatu dengan alam, dan ini masih bisa kita lihat sisa-sisa pola hidup masyarakat Sunda ini adalah di saudara kita yang di Kanekes atau di Baduy. Mereka sangat bersahaja. Masyarakat Tangerang demikian pula pada saat itu ya, ketika masa Pajajaran. Kemudian selain ada calung dan dog-dog, di dalam seni budaya berikut adalah seni rupa ya. Di dalam seni rupa
Silakan masuk ke frame berikut, yaitu filosofi Tritangtu itu makin kelihatan, ya makin kelihatan di arsitektur masyarakat Sunda atau masyarakat Tangerang kala itu yang memang sangat Sunda. Kita akan selalu temukan rumah itu dengan pola yang sama. Di situ ada pola motif ya atau konstruksi bergaya jolopong ya. Kemudian ada lagi perahu kumareb atau dalam bahasa Indonesia perahu terbalik gitu ya. Kemudian ada lagi julang ngapak. Lalu ada lagi badak. Min 5 Kabupaten Tangerang dan beberapa pakar sejarah dan seni budaya yang ada di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, kemudian Tangerang Selatan tadi sudah terlihat dari Kang Supi, kemudian lain sebagainya. Untuk itu kita beralih kepada narasumber kedua, yaitu Kang Muhammad Nur Fadil Satya Tirtayasa. Bagaimana tentang kesejarahan yang ada di Kabupaten Tangerang dan bagaimana keterkaitan dengan Kesultanan Banten dan Nusantara. Kepada yang terhormat Kang Muhammad Nur Fadil Satya Tirtayasa, kami persilahkan. 20 menit. 20 menit, nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami muliakan atas nama Pak Bupati Ahmad Zaki, Bupati Tangerang, yang tadi sempat hadir, namun kemudian sudah pamit terlebih dahulu, dan beserta pangkat Pemda masing-masing yang ada di Kabupaten Tangerang, yang mohon maaf tidak bisa saya sebut satu persatu. Juga yang saya hormati dan saya muliakan, Kakanda Pembina sekaligus pemangku adat, Ketua Pemangku Adat dari Karian Tangerang, Kiai Haji Imanuddin Usman, yang juga merupakan pembina di Robitoh Kabupaten Banten. Juga yang saya hormati Ketua Balai Adat Karian Tangerang, Haji Ali Akipin, yang tadi sudah luar biasa sekali menjelaskan tentang seni dan kebudayaan Kabupaten Tangerang, beserta jajaran para perangkat pemangku adat Balai Adat Karian Tangerang, serta yang saya hormati, saya cintai, saya kagumi para pemirsa daripada webinar kali ini, dan juga masyarakat Kabupaten Tangerang dimanapun berada. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam, amma ba'du. Menarik sekali apa yang tadi sudah dikaji oleh Ketua Balai Adat, Pak Haji Ali Akipin, tentang seni dan budaya Tangerang yang sudah berjalan dari masa ke masa. Di sini saya sekedar melengkapkan keterangan dari beliau atau menjelaskan latar belakang daripada sejarah dan kaitan silsilah yang akhirnya memunculkan seni dan budaya yang sudah dijelaskan oleh Kak Haji Ali Akipin tersebut atau Ali Taba. Jadi seperti beliau sebutkan, tadi ada Tangerang itu dari kata tetengger atau Tangerang, dari tetengger atau Tangger. Ini juga merupakan penanda batas wilayah dari yang pernah berkuasa di daerah Tangerang. Tentunya daerah Tangerang ini secara sejarah pernah dikuasai oleh Kerajaan Sunda, Pajajaran, dan bahkan ini di tahun 1513 tercatat oleh Tommy Pires dalam datanya Suma Oriental yang juga diterjemahkan oleh Kantau, gitu, bahwasanya sudah ada pelabuhan yang bernama tertulisnya Tamgaram, tapi kalau dalam bahasa perlafalan Portugis kalau dibacakan itu ya Tangerang juga. Artinya sudah ada nama tersebut sebagai penanda wilayah kekuasaan Pajajaran. Dan ketika Kesultanan Banten muncul di tahun 1526, maka daerah yang paling barat dari wilayah kekuasaan itu adalah Tangerang sebagai batas paling barat daripada Kerajaan Pajajaran. Nah, artinya dulunya Tangerang ini pernah dikuasai oleh Kerajaan Sunda Pajajaran, namun dari waktu ke waktu juga akan berpindah kekuasaannya ke Kesultanan Banten. Jadi Kesultanan Banten ini berdiri tahun 1526, namun bisa mengalahkan Pajajaran secara bertahap di tahun 1567 dan juga nantinya di tahun 1579. Sehingga bagi pihak Banten, wilayah bekas kekuasaan Pajajaran termasuk Tangerang di masa-masa ketika Banten menaklukkan Pajajaran, maka secara de facto Tangerang pun adalah wilayah kekuasaan daripada Banten. Nah, namun demikian yang menarik
bagi pihak Pajajaran ini ada para pendukungnya atau ada para patihnya, biasa disebut Kandagalante. Yang menarik, para pendukung Pajajaran ini ada yang tidak mau begitu saja menyerah kepada pihak Kesultanan Banten, lantas mereka memberikan dukungan untuk melanjutkan kepemimpinan atas kawasan Pajajaran itu kepada pihak Sumedang. Jadi ketika itu di tahun 1578, para Kandagalante, para patih Pajajaran, itu membawa mahkota Binokasih, mahkota yang pernah dipakai oleh para Raja Sunda Galuh, Raja Pajajaran, itu diserahkan kepada pihak Sumedang Larang untuk melanjutkan kepemimpinan wilayah bekas peninggalan Pajajaran, diteruskan oleh berdirinya Kerajaan Sumedang Larang yang lebih berdaulat, yang di masa itu dipimpin oleh Prabu Gesan Ulun Sumedang. Sehingga artinya dalam bagi pihak pandangan kubu Sumedang yang melanjutkan kepemimpinan akan Pajajaran, Tanah Tangerang merupakan bagian wilayah dari kekuasaannya. Nah, jadi sehingga di masa itu Tanah Tangerang ini merupakan tanah yang bagi pihak Banten dianggap sebagai wilayah kekuasaan dari Banten, namun bagi pihak Sumedang, Tangerang adalah merupakan wilayah dari kekuasaan Sumedang. Nah, kemudian tadi sebagaimana disampaikan Kak Haji Ali Akipin, ini orang Sunda ini biasa ada nyari siger tengah, jalan tengah untuk bisa memecahkan masalah ini. Dan jalan tengahnya ini tidak dengan cara peperangan, namun dengan cara menyambungkan kekerabatan atau pernikahan. Jadi akhirnya keluarga Kesultanan Banten dinikahkan dengan Kerajaan Sumedang Larang. Jadi sehingga akhirnya ada tokoh tiga raksa yang ini merupakan para tiga bersaudara Misan yang memiliki hubungan darah baik ke Banten maupun juga ke Sumedang Larang. Jadi mereka ini secara darah ya tetap yang dikedepankan adalah terah keturunan Sunda. Makanya seperti tadi dijelaskan oleh Kak Haji Ali Taba, seni yang berkembang di Tangerang adalah seni yang dan kultural atau budaya Sunda. Karena inilah yang paling sebagai budaya yang paling mengakar bagi para tokoh pendiri Tangerang ini sendiri. Yang mana tokoh pendiri Tangerang ini ada tiga, tadi juga sudah disebut. Tiga raksa pertama itu adalah Raden atau Pangeran Surya Diwangsa II alias Raden Arya Kartajiwa yang merupakan putra daripada Pangeran Rangga Gempol bin Prabu Gesan Ulun Sumedang. Yang kedua adalah Raden Arya Wangsakara yang atau aliasnya juga adalah Raden Kenyep, aliasnya pula adalah Pangeran Wiraraja II, aliasnya pula adalah Haji Mas Wangsaraja, aliasnya pula juga adalah Pangeran atau nama Arabnya adalah Syarif Hasan bin Ali, dan juga beliau memiliki gelar Arya Tanggeran yang pertama, dan juga Kiai Narantaka. Jadi aliasnya banyak sekali. Nah, itu merupakan dua dari tiga raksa. Yang ketiga adalah Pangeran Jayasantika, atau ada aliasnya pula adalah Demang Tisnajaya. Mereka semua ini saling bersaudara Misan, dan selain ke daerah Banten, ke daerah Sumedang, mereka juga memiliki tautan silsilah ke jalur Banten. Seperti misalkan Suryadi Wangsa, ini ibunya adalah putri daripada Pangeran Upapatih bin Maulana Yusuf Banten. Jadi masih keturunan daripada Sultan Banten yang kedua. Sedangkan Arya Wangsakara, ibunya ini adalah putri daripada Kidang Palakaran, yang adalah putra daripada Pucuk Umun Banten, yakni anak daripada Surajaya bin Surosowan bin Prabu Siliwangi Sri Baduga Maharaja. Jadi ternyata dari garis ibunya keturunan Prabu Siliwangi, terah Sunda, tapi terah Sunda yang ada di Banten. Nah, begitu pula dengan Jayasantika, garis lakinya ini ke Banten, dan garis perempuannya ke Sumedang. Jadi kalau Jayasantika adalah anak daripada Raden Jakalalana bin Raden Kidang Palakaran bin Pucuk Umun Banten, yang merupakan anak daripada Surajaya, dan bin Surosowan, yang merupakan Pucuk Umun yang pertama, bin Prabu Siliwangi Sri Baduga Maharaja. Untuk garis ibunya daripada Jayasantika itu adalah beliau adalah memiliki ibu Nyimas Nurteja yang juga merupakan putri daripada Prabu Gesan Ulun Sumedang. Jadi ini menggambarkan bahwasanya para pendiri Tangerang yang dilantik pada tanggal 13 Oktober 1632 yang alhamdulillah menjadi hari jadi Kabupaten Tangerang yang saat ini ya besok akan kita rayakan ke 389 tahun. Tokoh-tokoh ini adalah tokoh keturunan Sumedang dan Banten yang sesuai dengan filosofi yang tadi disampaikan Kak Jeli Taba, siger tengah, mencari jalan tengah daripada diperebutkan, akhirnya dinikahkan, dan akhirnya keturunan ini memimpin
kawasan Tangerang yang merupakan trah daripada Banten dan Sumedang sehingga tidak saling terpecah, malah saling bekerja sama. Nah, selain jalur ini ke jalur trah Sunda, kalau kita simbol kerajinan yaitu bambu, ada topi bambu di situ. Ya, itu sebenarnya simbol yang dibuat oleh para pemimpin terdahulu, bukti bahwa dulu Tangerang itu adalah kota kerajinan. Sebelum populer Tasik, Tangerang sudah menjadi kota kerajinan. Tapi memang bahan baku bambunya sekarang sangat susah dicari. Ya, ini kesulitan yang mungkin agak susah diatasi karena tidak mungkin juga gitu lahan-lahan hutan bambu yang sekarang sudah menjadi pabrik dibikin hutan bambu lagi gitu ya. Agak susah. Tetapi paling nggak mungkin ada yang harus kita hargai betul apa yang sudah dilakukan oleh seorang saudara kita yaitu Kang Agus Topi Bambu. Jadi Kang Agus Topi Bambu dia membentuk komunitas topi bambu dan itu adalah salah satu upaya pelestarian kerajinan bambu Tangerang yang base camp-nya ada di kawasan Cikupa. Nanti Ibu boleh kalau misalkan mau mengembangkan seni kerajinan atau memperkenalkan seni kerajinan bambu ini di anak-anak SD-nya, nanti mungkin boleh minta kontak personnya ke Kang Agus Topi Bambu. Namun demikian kita tidak perlu berkecil hati. Mungkin kreativitas kerajinan ini bisa kita alihkan ke hal yang lain. Teknik kerajinan bambu mungkin kita coba alih ke kerajinan limbah mungkin. Itu juga memang salah satu alternatif yang bisa kita lakukan untuk kelestarian. Atau ya terpaksa memang mendatangkan bahan baku dari luar. Karena hutan-hutan bambu di sekitaran sungai pun sekarang sudah habis. Ada hutan bambu di pinggiran Sungai Cisadane juga sudah habis yang masuk wilayah Tangerang. Kemudian yang Cimanceri di sana di ujung utara Tangerang, selatan Tangerang juga sudah habis. Kemudian di daerah lain juga sudah habis. Jadi memang mau tidak mau bahan bakunya ini harus kita datangkan dari tempat lain. Tapi mohon maaf sebelumnya saya tadi lupa ngasih tahu bahwa ini adalah buku mulok ya, buku mulok muatan lokal sejarah Tangerang, bisa di close up, Pak. Nah, ini buku mulok ya silakan. Ini akan kita perlihatkan buku muloknya. Ini buku mulok yang sudah dibuat oleh Balai Adat Keariaan Tangerang. Buku mulok sejarah Tangerang sejak tahun 1632. Di buku mulok ini apa yang kita diskusikan sudah menjadi bagian di situ. Kemudian buku mulok ini juga sudah kita buatkan silabusnya untuk SD mulai kelas 1 mulai kelas 4, 5, 6, SMP 1, 2, 3 dan SMA 1, 2, 3. Nah, ini selain silabus, buku materi pelajarannya juga sudah kita persiapkan. Jadi insya Allah ini mudah-mudahan tahun ajaran baru ini sudah bisa meluncur walaupun tentu saja masih kita tampung masukan-masukan dari teman-teman yang lain untuk ada revisi-revisi, mungkin seperti itu. Tapi yang jelas buku ini insya Allah ini sudah kita persiapkan sebagai bukti jati diri kita sebagai orang Tangerang. Sejak 1632 terjelaskan semuanya di buku ini. Jadi untuk solusi bagi anak-anak SD dari apa yang disampaikan Bu Nyai Santi mungkin ya kita memang terpaksa sementara ini mendatangkan bahan baku dari Bogor. Tapi untuk intensitas pelatihan, saya kira nggak salah kalau Ibu nanti menghubungi Kang Agus Topi Bambu, karena beliau dengan komunitasnya benar-benar secara intens mengembangkan kembali tradisi kerajinan bambu. Demikian dari saya mungkin. Mungkin kalau dari kamu agak tambahan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berharap sih sebenarnya Kang Agus Topi Bambu belum meninggalkan webinar ini sehingga kita bisa sharing gitu, bisa sharing bagaimana manajemen pengelolaan topi bambu dengan dengan komoditas keluar, sementara bahan baku juga tidak kurang yang ada di Tangerang. Apa kiat-kiatnya? Apakah memang dia mendapatkan bahan baku dari tempat-tempat penyangga Tangerang seperti daerah Jasinga, Bogor dan lain sekitarnya? Saya berharap masih gitu.
Kang Agus masih? Oh, kayaknya tidak ya. Saya juga ingin mencoba. Ini di kita telah hadir dari UIN Banten, kemudian ada dari fraksi Partai Demokrat Kabupaten Tangerang. Tadi juga sebenarnya ada dari budayawan dan tokoh pemuda dari kota Tangerang, yaitu Kang Hapipi, cuma sudah keluar. Nah, saya ingin juga eksplor dari kampus-kampus, misalkan semisal dari UIN atau dari UMN, dari SGU yang mungkin telah melakukan penelitian tentang sejarah atau misalkan tentang budaya Kabupaten Tangerang. Mangga bisa kita sharing gitu, kita sharing. Ibu Nuri masih? Ibu Nuri? Oh, kayaknya tidak aktif suaranya. Karena kita tahu kemarin UMN itu telah melakukan penelitian di tempatnya Kang Haji Ali Taba, kemudian di Tangsel dan lain sebagainya tentang itu hadir Ibu Aida dari fraksi Partai Demokrat dari DPRD, mungkin bisa untuk memberikan masukan-masukan terhadap bagaimana kebudayaan Tangerang bisa kita jaga. Ibu Aida Ratu Pantura, apa masih bersama kami? Ibu Aida? Ibu Aida? Kang Ahmad, silakan Kang Ahmad, ada yang mau ditanyakan itu. Kang Ahmad, silakan. Siap. Ya, siap Kang Ahmad, mangga Kang Ahmad. Iya, alhamdulillah. Terima kasih Kang Lutfi sudah bisa masuk nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, alhamdulillah ya. Banyak sekali ilmu dan wawasan yang kami dapat. Sebelumnya saya Ahmad Jainuri dari Kuartir Ranting, Kecamatan Jambe. Tadi menyimak dari awal pembukaan sampai saat ini, luar biasa. Ini sangat sekali bermanfaat. Mudah-mudahan ke depan acara seperti ini lebih ditingkatkan lagi. Dan mudah-mudahan tentunya ini akan menjadi pengetahuan bagi kami sebagai warga Kabupaten Tangerang. Yang pada awalnya ya memang tidak seperti ini taunya. Hanya sekedarnya saja. Terutama tadi tentang seni sudah disampaikan oleh Bapak Ketua Balai Adat dan juga sejarah. Nah, kami atau saya lah mewakili khususnya di kepramukaan. Ini tentunya sangat berkaitan baik dengan seninya maupun dengan sejarahnya. Nih kami menunggu mudah-mudahan ke depan nih untuk sejarah Kabupaten Tangerang ada sebuah buku yang memang sudah beredar gitu. Buku yang siap diedarkan yang tentunya ini akan menjadi fondasi kami sebagai warga Kabupaten Tangerang penerus gitu supaya pada tahulah. Karena kalau mendengar cacahan tadi luar biasa, Kang Nur Fadil ini luar biasa mantap sekali. Nah, kalau kami bisa direkam tadi direkam Kang. Berhubung tidak direkam nanti ke depannya kami tunggu buku-bukunya tentang Kabupaten Tangerang. Juga terkait seni ada seni etem, hihid, segala terus kempis, boboko. Nah, ada beberapa memang fisiknya itu masih ada. Jilamun zaman makolot, bapak kolot sering, tapi sekarang sudah ada anak-anak itu keturunan kita itu ya, itu udah nggak tahu naon eta boboko, naon eta hihid, naon eta etem, istilahnya nahun. Nah, tentunya selain wawasan tentang pengetahuan juga mungkin perlu adanya pelatihan. Tadi setuju dengan Ibu yang sebelumnya, kami sih berharap ada pelatihan gitu, biar nanti perwakilan dari masing-masing kecamatan ataupun daerah ataupun instansi tertentu ini mengikuti pelatihan tersebut. Luar biasa, sekali lagi kami ucapkan terima kasih pencerahannya. Mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mungkin ketua bisa menanggapi. Kemudian sedikit Kang Nur Fadil juga bisa menambahkan kalau selama ini belum beredar buku sejarah tentang Kabupaten Tangerang karena muloknya nanti juga masih menunggu. Ya Ketua, Kang Nur Fadil minimal memberikan pencerahan kepada peserta buku-buku sejarah apa saja yang berkaitan dengan Kabupaten Tangerang yang ada kaitannya dengan Kesultanan Banten gitu. Mangga untuk pertama Kang Ketua dulu, kemudian dilanjutkan dengan Kang Nur Fadil. Terima kasih Kang Ahmad pertanyaannya. Mangga Kang Haji Ali. Kang Ahmad, ya ini apa yang Anda harapkan, insya Allah tidak lama lagi ini meluncur. Buku sejarah ini sejarah lengkap tentang Tangerang dari tahun 1632 sampai saat ini. Dan buku sejarah ini sangat menarik dibaca karena dipenuhi dengan gambar-gambar yang indah. Ya. Jadi tidak seperti buku sejarah yang menciptakan gitu. Ini dipenuhi dengan gambar-gambar yang indah. Ketua, maaf suaranya kurang begitu keras. Ya. Baik. Ya, buku ini insya Allah itu menjelaskan tentang sejarah Tangerang dengan lengkap, dengan ilustrasi-ilustrasi yang menarik, kaya dengan gambar yang indah, ya. Dan nanti selengkapnya. Operator, maaf, suara ketua tidak terdengar di kita. Oke, ini ya, masuk ya. Bagus. Oke, baik. Ya, ini untuk Kang Ahmad Jainuri. Buku yang kita buat ini insya Allah akan segera menjawab semua yang diinginkan para sivitas akademis, dan buku sejarah ini buku sejarah yang indah ya, menyenangkan kalau dilihat dibaca, jadi tidak menjemukan karena dipenuhi dengan ilustrasi-ilustrasi yang sangat detail, kemudian kita bikin color insya Allah ya. Tapi ini sebentar lagi insya Allah bisa meluncur. Semua ada di sini dan semoga ini bisa menjadi bagian terpenting dari pembangunan jati diri anak-anak muda kita, baik melalui jalur sekolah maupun lewat kegiatan kepramukaan. Insya Allah semoga ini bermanfaat banyak. Silahkan mungkin ditambah sama Kang Mogi untuk buku-buku apa lagi yang bisa jadi referensi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Ahmad. Nih kebetulan saya sudah menggunakan topi bambu sekarang nih dari buatannya Pak Agus. Ya, jadi menanggapi dari Pak Ahmad Jainuri, dan saya juga ikut serta dalam penulisan buku tadi yang mulok, itu insya Allah akan menjadi acuan ke depan. Nah, buku tersebut tentunya yang namanya suatu buku ilmiah ini tidak berdiri sendiri, tapi berdasarkan data-data sebelumnya. Makanya, tapi tentunya data-data sebelumnya ini tadinya berserak dan agak susah kalau kita jabarkan untuk menjelaskan sejarah Tangerang. Tapi alhamdulillah sekarang bisa dikompilasi dan insya Allah akan lebih lengkap lagi. Nah, data-data pendukung yang digunakan dalam buku mulok yang kami buat, termasuk dengan Kak Haji Ali Taba, ini ada kalau data yang sebutannya data tuanya, itu data Paririmbon Karyaan Parahiang. Nah, ini juga kita sinergikan dengan data primer Banten, Sajarah Banten. Nah, Sajarah Banten ini juga pernah diterjemahkan oleh Ibu Titik Pujastuti, pernah, atau juga oleh Profesor Hussein Jadiningrat, itu juga pernah membuat tinjauan kritis Sajarah Banten. Nah, lantas tentang sejarah Ketanggerangan, itu beberapa kali pihak Pemda Kabupaten Tangerang itu juga pernah membuat tentang sejarah Kabupaten Tangerang, ada di tahun 2004, dan terakhir oleh Ibu Nina Herlina di tahun 2018, Desember 2018, itu juga pada dasarnya bagus dan cukup berharga. Hanya saja sesuai dengan tema hari ini, Tangerang itu berseni, memiliki seni dan kebudayaan. Jadi kalau buku-buku sejarah tadi itu kalau kita buka langsung tuh, wah, apalagi kalau buat pemuda pelajar ya, itu huruf saja mungkin kurang menarik, kurang indah. Tapi kalau buku yang kita susun, terutama di sini ada Kang Haji Ali Taba, itu kan seorang seniman.
Jadi alhamdulillah gambar-gambarnya itu enak gitu dilihatnya. Jadi selain kita belajar sejarah, kita di situ juga ada nuansa cita rasa seninya itu juga berkembang. Jadi insya Allah buku yang saya sebutkan itu memang ada dan juga bisa dicek juga di perpustakaan di Tangerang. Ada sejarah Kabupaten Tangerang yang oleh tim Kabupaten Tangerang, ada Ibu Nina Herlina tahun 2018. Juga Pak Mufti Ali PhD juga pernah membuat buku berjudul Arya Wangsakara Tangerang. Dan tidak lupa dari dulur kita juga Kang Lutfi itu juga membuat buku berjudul Ki Leluhur. Itu juga bisa dicari di Google, bisa dibeli juga itu. Bagus tentang sejarah. Makasih promosinya. Ya. Dan juga pembina kita Ki Imaduddin Usman juga pernah membuat buku juga. Mohon maaf tapi saya agak lupa judulnya. Intinya tentang sejarah pendiri Tangerang juga. Jadi alhamdulillah buku-buku ini sudah bisa menjadi tolak ukur yang bermanfaat. Dan insya Allah dengan buku mulok tadi yang sedang dipersiapkan oleh Kaji Alitaba itu akan menambahkan cita rasa seni. Jadi tidak hanya sejarah yang mungkin dibaca kalangan tertentu, tapi juga dengan cita rasa seni ini, insya Allah dengan ada pepatah bahwasanya gambar itu bisa berbicara lebih banyak daripada kata-kata dan bisa lebih nyerap masuk ke memori anak pelajar atau muda. Jadi insya Allah dengan buku yang sedang kami siapkan, terutama ilustrasi-ilustrasinya banyak disiapkan oleh Kaji Alitaba, ini akan lebih bisa meresap ke memori daripada para generasi muda Tangerang. Karena ternyata sejarah Tangerang ini sejarah yang gemilang. Jadi ketika kita ada kata-kata gemilang, itu sebenarnya zaman dahulunya pun juga sudah gemilang. Termasuk kalau kita melihat Tangerang ini adalah bagian daripada wilayah Kebantenan, Banten ini dari masa ke masa bersama-sama Tangerang ya, satu wilayah. Itu di abad 2 Masehi saja, ini sudah berdiri kerajaan Salaka Negara yang tercatat oleh pihak Yunani maupun Cina. Lantas kita dengan Kesultanan Banten tadi, di mana Wangsakara di Tangerang itu juga sudah sampai ke Mekah, itu artinya Nusantara di masa itu, ujung tombak terdepannya ke dunia internasional, itu dari wilayah Kebantenan dan Ketanggerangan. Kayak tadi saya sampaikan tadi tahun 1638, itu duta besarnya dari Tangerang. Nah juga ke Inggris juga pernah ada di tahun abad 17 Masehi, dan juga yang paling yang membanggakan juga adalah topi bambu. Topi bambu ini di masa dulu ini pernah sampai diekspor ke Amerika. Bahkan dulu pernah dipakai oleh Lord Baden-Powell kan ya, Pramuka, itu dulu menggunakan topi anyaman bambu dari Tangerang. Nah, jadi emang untuk topi bambu ini perlu tugas bersama-sama, kita harus cukup bangga, kita harus gunakan juga. Jadi ada disosialisasikannya bersama-sama ya. Karena namanya pihak Pemda kan juga perlu dorongan dari bawah. Jadi selain kita menggunakan iket atau menggunakan lomar, ya kadang-kadang di kesempatan santai kita gunakan juga topi bambu Tangerang nih. Jadi kalau ini kembali ngetren, kembali trendsetter, terutama juga Kang Agus, kita juga ikut bersyukur sebagai wira swasta atau wirausaha yang mengangkatnya. Ini entrepreneur juga akan ikut bergerak semua. Jadi ini baik kesejarahan, baik kesenian, kebudayaan, dan juga buku-bukunya. Nah itu insya Allah akan mengangkat, juga ekonomi masyarakat pun juga akan ikut terangkat. Jadi ini akan kesejarahan, kebudayaan, dan juga seni, budaya, dan ekonomi itu saling terkait. Jadi moga-moga kita berharap pihak Pemda ini bisa bekerja sama dengan berbagai elemen, termasuk dengan dari Balai Adat, termasuk dengan para pendidik, para ini peran-peran dari para pemirsa pun juga penting. Jadi bangsa yang besar itu adalah bangsa yang cinta dengan budayanya. Jadi silahkan gunakan peci, gunakan topi bambu, gunakan lomar, intinya pakaian-pakaian yang bernuansa cinta Nusantara. Jadi kalau kata orang itu, cintailah produk-produk Indonesia. Gitu. Mantap. Dan juga produk Tangerang, anak budaya Tangerang ini alhamdulillah Kang Agus sudah mendirikan, perlu kita lanjutkan. Juga batik. 1 menit lagi Kang Mogi, 1 menit lagi. Kaji Alitaba juga sudah membuat batik Tangerang. Jadi Banten juga sudah ada, dan kebetulan juga saya dengan istri juga sudah mulai berbisnis menjual batik juga. Nanti dalam kesempatan kita juga bisa kerjasama. Mungkin demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas tanggapan dari Kang Nur Fadil sama tadi Kang siapa namanya Kang Haji Alitaba. Telah hadir di layar itu Kang Dr. Eko. Mangga Kang Dr. Eko, kita ingin mengetahui ini dari perspektif
apa namanya pendidikan gitu, pendidikan atau Kang Eko memandangnya lah tentang kesejarahan Banten, tentang apa namanya adat budaya Banten yang dimana pendidikan Kang Eko luhur tapi masih menjaga tradisi-tradisi leluhurnya ini. Bagaimana? Apakah sinkron apa tidak sinkron ini, Kang Dokter? Mangga Kang Dokter, kasih pencerahannya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Para warahmatullahi sedulur semua, wabarakatuh. Kang Pangeran, Kang Tuslupi dan semuanya yang hadir, juga dan para Adipati Tangerang dan juga seluruh masyarakat Tangerang dan Banten umumnya. Alhamdulillah dari saya tadi sangat bagus penjelasannya dan saya tidak terlepas juga dari sejarah Banten karena saya ikut terlibat di dalamnya karena leluhur saya dari Demak kan. Jadi darah-darah yang mengalir di teman-teman ini di saudara-saudara sana adalah darah saya juga gitu. Baik, ya dari perspektif pendidikan memang dari seperti yang disampaikan sama Pangeran Nur Fadil bahwa dari sejarah yang ada dan juga literatur yang ada dan literasi yang kami terima juga penelitian dari Universitas Osborne dan juga Leiden University, termasuk juga di Oxford, itu bahwa Banten dan Tangerang juga sudah tercatat di situ. Dan jangan kaget bahwa sebenarnya Tangerang khususnya kaya sekali. Jadi pendidikan itu sudah sangat maju zaman itu, di mana pola sekarang yang dilakukan oleh pesantren-pesantren itu sekarang juga di pola pendidikan pesantren yang di mana guru murid itu mobile mendatangi sumber ilmu itu sudah dilakukan zamannya Salakan Negara sampai dengan sekarang, dan pola budaya itu akhirnya menjadi pola pendidikan di pesantren. Si murid kita mendatangi guru ya, nah, kita mau belajar fikih, mau belajar nahwu shorof itu kita yang datang gitu ya, jadi mobile class gitu. Dan itu sudah sekarang kalau kurikulum di Barat akan rata-rata mengadopsi itu, bahkan menjadi trendsetter di Barat sekarang. Tapi kita kebalik malah sekarang mengidolakan kurikulum Barat. Dan ini jangan sampai kehilangan. Makanya saya mencintai kearifan budaya lokal, terutama budaya tradisional saya itu, karena memang itu luhur sekali, Pak Kang Tuslupi. Kenapa? Terbukti sekarang metode pola pendidikan itu dipakai oleh Barat sekarang ini. Dan itu menjadi namanya kalau bahasanya merdeka belajar kalau sekarang ini. Nah, dan itu sebenarnya luar biasa. Itu dari segi pendidikan, dan dari segi penelitian juga sosial ekonomi. Nah, ini perlu tahu juga teman-teman di Tangerang. Tangerang itu kaya sekali. Di utara itu jalur uratnya jalur minyak bumi. Dan mulai ke Tanara, Kronjo, terus masuk ke mungkin ke arah Dadap, terus naik lagi nanti ke arah laut Pulau Seribu, itu jalurnya minyak bumi, bawahnya itu uratnya minyak bumi. Dan jangan kaget bahwa seperti yang disampaikan oleh Pangeran juga tadi, zaman Yunani dan bahkan setelahnya abad ke-3, abad ke-4 kita mengekspor emas. Jadi selainnya Tangerang, Banten terutama itu emas. Nah, itu dan yang sekarang malah jadi perumahan, saya nggak tahu di bawah buminya itu emas. Itu dari segi kekayaan alam dan kemudian potensi ekonominya. Betul bahwa kita sudah menjadi pusat perdagangan dunia sejak 1602, dan sebenarnya sebelumnya sejauhnya abad ke-7 sudah menjadi pusat perdagangan dunia, bahkan sudah ada surat-surat yang di Turki kita jumpai tentang Banten itu sendiri dan juga tentang Tangerang itu sendiri. Jadi kira Kali Cisadane itu terkenal loh sampai ke Turki, sampai ke apa namanya Hafat ya, itu di mana jalur-jalur perdagangan itu masuk jauh sampai ke Lengkong kayaknya sih. Ya, jadi rombongan pertama bahkan yang nebak, kalau bahasa Betawi menebak di situ tuh ya rombongan-rombongan yang memang juga satu ulama dan juga pedagang. Dulu itu menjadi urat nadi ekonomi Cisadane itu, dan juga Kali Jayanti dulu ya. Dan sekarang kalinya jadi sempit. Dulu kalinya besar itu, yang nanti batasnya yang di Balaraja itu dulu kalinya besar.
Sungainya besar ya, sungainya besar. Itu Sungai Sedaya dan Sungai Jayantir, Sungai Belaraja itu sangat besar dulu. Itu menjadi nadi perdagangan juga di dalam konsep. Nah, dengan demikian juga akan bertukar ilmu pengetahuan. Dan jangan kaget bahwa sebenarnya ketika terjadi serangan tentara Mongol di abad 11 di Baghdad, pusat-pusat pertumbuhan dunia, itu rata-rata ilmuwan larinya kemari. Dan saya sudah temukan ketika saya nggak tahu kenapa saya harus membangun jalan Serang dari Priok sampai ke Anyer itu tahun zaman dulu, saya diminta PU untuk nemenin gitu. Ternyata ada tugas khusus dari luhur, ternyata saya menemukan banyak makam-makam penyebar agama Islam di situ yang sudah lama gitu, jauh sebelum Banten ini juga, jauh sebelum misalnya Kanjeng Sultan Maulana itu nyampe kemari. Sudah banyak makam-makam kuno di situ dan banyak sekali, dan itu sudah ada yang di dalam pabrik, sudah ada yang dan itu perlu juga digali lagi nanti terutama di daerah selatan, daerah Tenjo, tadi Jambe, terus sampai ke Mage, banyak sekali, dan itu sampai ke arah selatan juga. Jadi dari segi pengetahuan itu orang Tangerang itu sudah peradabannya sudah tinggi. Kenapa? Karena dia memadukan unsur tradisional dan unsur kemodernan. Jadi pengetahuan meteorologi. Jadi di sini salah satu selain pusat pembuatan bambu, pusat pembuatan golok. Jadi waktu pertempuran dengan itu di daerah dan sekitarnya itu menjadi pembuatan golok juga. Gitu. Kemampuan meteorologinya teman-teman rakyat Tangerang itu sudah tinggi, untuk senjata tempur itu sudah lumayan. Gitu ya. Dan itu juga menjadi potensi perlu digali lagi tuh dari untuk teman-teman di keareaan untuk menggali. Ternyata memang kita punya budaya yang sangat tinggi, punya peradaban yang sangat tinggi, dan ini dari segi pendidikan bahwa kita sepatutnya bangga dan kita gali lagi, kita gelorakan. Kalau saya sih punya potensi, lihat bisa jadi provinsi itu karena begitu PAD-nya aja tinggi sekali sudah. Nah, artinya dari segi kemampuan dasarnya bisa menggaji rakyatnya sendiri malah sebenarnya. Kalau nggak diambil sama pusat dan Banten ya. dari potensi ekonominya udah sangat tinggi loh, benar ya, semua di Banten itu, di Tangerang itu luar biasa. Nah, ini yang potensi ini ya, baik kabupaten, kota, kemudian juga Tangsel, mungkin nanti ada Tangerang Utara, mungkin ada Tangerang Barat nanti ya. Itu juga menjadi potensi yang perlu kita gali dan kita buka bersama-sama. Untuk apa, teman semua, para untuk masa depan kita. Untuk masa depan kita. Jadi seharusnya nanti kalau bikin sekolah, bikin pesantren, udah nggak perlu lagi. Kalau Banten punya kemampuan sebesar itu, luar biasa. Nggak usah, dikeronjol aja, disedot minyak ya. Terus kemudian untuk rakyat Tangerang, sudah selesai, sudah. Gratis semua itu. Oke, ini saya juga pakai topi bambu, Kang Agus, Kang Heran, Nur Padil nih. Ini juga saya pakai, ini untuk Tangerang. Dan ini juga dipakai oleh orang-orang Eropa, dan mungkin Pangeran nggak lupa mencatat, di Barcelona dan di Portugal dan di Prancis ini menjadi trendsetter dulu, dan ini khusus yang ini pakai yang bambu ini hanya orang-orang kaya, karena begitu jauh belinya di Banten dan di Tangerang dan mahal waktu itu di Eropa, dan ini ada bangsawan sebenarnya di Eropa. Oke, itu saja dari saya. Selamat Hari Jadi Kota Kabupaten Tangerang, dan kita semangat untuk mendukung terus program-program keareaan dan juga program-program yang lainnya. Saya siap di belakang membackup dan semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ke Kang Dr. Eko. Bisa dikembalikan lagi ini ke Ibu Haja Haida dari Partai Demokrat. Ibu Haji, apakah kita bisa sharing mengenai kebijakan dari pemerintah yang di backup oleh legislatif
tentang bagaimana mengangkat akar budaya, kebudayaan Tangerang, kesejarahannya? Oh, kayaknya tidak ini. Atau ke Ibu Wuri, Ibu Wuri? Selamat siang Pak Lutfi. Ya Ibu Wuri, dengan Ibu Wuri. Selamat siang Pak, iya hadir Pak. Ya Ibu Wuri, bagaimana UMN sebagai salah satu perguruan tinggi yang terkemuka di Kabupaten Tangerang ini bisa membackup atau memberikan pencerahan dalam hal penggalian seni budaya gitu. Apa yang telah dilakukan oleh UMN dalam hal ini gitu. Baik, terima kasih Pak Lutfi atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mohon maaf tadi agak ada trouble di voice saya. Kami dari UMN sangat senang ikut acara hari ini Pak Lutfi. Jadi mengetahui Kabupaten Tangerang, sejarah, kemudian beberapa perjuangan untuk sampai hingga Tangerang seperti sekarang ini Pak Lutfi. Nah, kami berharap generasi muda sekarang tahu ceritanya dengan menggali beberapa nilai-nilai budaya yang nantinya akan menjadi bekal baik untuk kehidupan mereka selanjutnya. Walaupun menjadi pengusaha, namun mereka tetap bisa untuk dapat menerapkan budaya kearifan lokal yang bisa nanti untuk bekal di masa depan mereka. Seperti itu Pak Lutfi. Kami senang dengan adanya acara ini Pak Lutfi. Oh iya Bu. Kalau dari UMN-nya sendiri Bu, kalau kemarin-kemarin kan sudah melakukan kerjasama dengan komunitas-komunitas itu ya Bu ya, sejarah kami mencoba untuk Pak, untuk mencoba untuk menjalin komunikasi dengan beberapa komunitas-komunitas budaya di Kabupaten Tangerang, terutama lingkup dari UMN, supaya kami dapat menemukan banyak hal, kemudian budaya-budaya, nilai budaya apa yang bisa dikembangkan, sehingga nanti bisa kita terapkan dalam pendidikan untuk mahasiswa, Pak Lutfi. Oh iya Ibu, terima kasih Ibu. Terima kasih Pak Lutfi, sukses acaranya, selamat sukses Kabupaten Ibu. Tangerang ke-389 Pak Lutfi. Sukses Ibu, salam juga untuk Sivitas Akademi di UMN Ibu. Terima kasih Pak Lutfi. Ya, terima kasih. Mungkin ada tambahan dari atau sebelum nanti kita sepakat closing ya, nanti ya jam 12 kurang seperempat ya. Kita masih explore dulu bagi teman-teman yang ingin menanyakan. Halo. Ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga Kang Roni dari Gapkin rumah kita. Ya, terima kasih Kang Lutfi. Kang Lutfi, mengingat memang sebenarnya ini sangat menarik. Hemat saya sepertinya makan waktu kita dibatasi sampai jam 11 ya. Iya. Mungkin ke depan dibuatkan lagi acara atau sesi berikutnya agar lebih menarik hal-hal yang memang tadi sudah diungkap oleh beberapa peserta. Nggak cukup memang waktu kegiatan kita ini dengan durasi yang sekian jam untuk mengenal lebih jauh keanekaragaman Tangerang. Di acara HUT Tangerang yang ke-389 ini. Ya, semoga memang kita harapkan Tangerang sehat, bangkit, gemilang. Jadi amin. Mohon mungkin dibatasi waktunya Kang, karena ini sudah molor nih udah 32. Iya, karena sangat menarik ya. Iya. Jadi mungkin berikutnya ini jadi PR kita gitu Kang di Balai Keahlian untuk membuat acara yang acara tentang keanekaragaman Tangerang ini ke depan agar masyarakat lebih paham, kemudian merasa memiliki ya dimanapun dia berada, dia orang Tangerang, dia merasa memiliki bahwa gue ini orang Tangerang, gue ini orang Benteng. Jadi kembali untuk bagaimana membangun Tangerang yang lebih gemilang ke depannya. Mungkin itu saja Kang, terima kasih. Ya, terima kasih Kang Roni. Mungkin kita satu lagi penanya ya, kalau sebelum nanti kita closing statement aja. Mungkin satu penanya, baru setelah itu kita closing statement karena memang kita sampai jam 11 ya. Karena berbicara kebudayaan sejarah bisa jadi sampai
sampai 2 hari 2 malam juga Kang Nur Fadil belum kita eksplorasi. Belum lagi Kang Haji Ali Tabak. Waduh. Belum lagi teman-teman yang lain yang ingin berbicara karena kapasitasnya juga memang ahli seperti itu. Mangga, satu pertanyaan lagi. Punten Kang Lutfi. Iya, siap. Mengingat waktunya juga sudah terlalu jauh ya, kita dijadwalkan sampai jam 11. Kita tutup saja, kita akhiri. Mungkin untuk pembahasan yang lain, sebelum ini bisa Kang ini kali ya, dibuat event bilang nanti closing statement dari Kang Haji Ali Tabak 2 menit sama Kang Nur Fadil 2 menit. Mangga, closing statement. Baik, dulur-dulur semua orang Tangerang, tidak akan ada yang menghidupkan Tangerang kecuali orang Tangerang sendiri. Tidak akan ada yang membangun Tangerang kecuali orang Tangerang sendiri berusaha. Tidak akan ada yang membesarkan Tangerang kecuali orang Tangerang sendiri berusaha menjadi besar. Dan tidak akan ada Tangerang yang terhormat kecuali kita sebagai warga membangun Tangerang menjadi sangat terhormat. Saya kira tidak ada yang lebih baik. Kehormatan itu adalah kehormatan yang tidak melupakan sejarah atau jasa-jasa para leluhur untuk cermin kita mengembangkan ke masa depan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mangga Kang Nur Fadil. Kang Nur Fadil 2 menit. Oke, siap. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan jasa-jasa pendahulunya dan juga tidak melupakan sejarahnya masa lalu. Dan bahkan perjuangan para leluhur dan sejarah keunggulan dari para karuhun, para pendahulu, itu bisa menjadi batu loncatan, batu pijakan untuk membangun bangsa yang lebih besar lagi untuk kedepannya. Sehingga Tangerang yang dalam tataran sejarah sudah memiliki kegemilangan di masa lalu, kita doakan bersama dengan kita gali sejarahnya, kita lanjutkan perjuangan karuhun di masa kekinian, kita doakan semoga Tangerang akan semakin sehat, bangkit, dan gemilang. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Haji Ali dan Kang Nur Fadil sebagai narasumber. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih kepada berbagai macam organisasi, stakeholder dan lain sebagainya, kemudian perorangan, kemudian keluarga Balai Adat Kearifan Tangerang, kemudian dari Babat Kesultanan Banten. Izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kemudian meminta maaf bila dalam tadi sesi tanya jawab ada yang kurang pas. Maka kita akan bertemu di webinar atau pertemuan tatap muka dengan Balai Adat Kearifan di sesi-sesi yang akan datang dengan pembahasan kebudayaan atau lain sebagainya. Yang penting adalah bagaimana kita berupaya untuk berperan aktif untuk Tangerang yang sehat, bangkit, dan gemilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya kembalikan kepada pembawa acara. Mangga. Oke, baik. Terima kasih Kang Lutfi yang telah mengatur acara, membawakan webinar ini dalam konteks pemaparan. Oke, begitu banyak pembahasan tadi, ya, tapi itu pun masih terasa kurang cukup buat kita semua yang masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di benak kita yang belum terungkap dan juga emang belum tereksplor semua tentang apa itu Tangerang, bagaimana itu Tangerang dan lain-lainnya berkaitan dengan Tangerang. Tapi waktu yang membatasi kita, mungkin kita akan nanti ke depannya kita akan buat pertemuan yang lainnya, bisa pertemuan luring ataupun daring seperti ini. Mengingat emang situasinya sekarang masih dalam pandemi. Oke, baik. Kita meningkat ke acara selanjutnya yaitu acara penutup. Penutup ini akan dibawakan oleh Ki Haji Imanuddin Usman, MA. Kepadanya saya persilahkan. Mari bersama-sama kita berdoa, menundukkan kepala. Berterima kasih, bersyukur kepada Allah atas nikmat terutama hari ini di mana kita telah mendapatkan sebuah pencerahan terhadap berbagai macam nilai-nilai budaya kesenian masyarakat Kabupaten Tangerang yang telah dibawakan dengan begitu apik oleh pemateri kita, terutama rasa terima kasih yang dalam kepada Bupati Tangerang
Raka Arya Wirakertara Harja, Bapak Ahmad Zaki Iskandar, juga kepada Ketua Balai Adat, Bapak Haji Alita Ba'akifin, yang membawakan materi yang saya sering ketemu dengan beliau, tetapi jarang sekali beliau menyampaikan materi-materi yang sekarang ini disampaikan, dan luar biasa, begitu kaya berarti Tangerang ini, terutama Kabupaten Tangerang, dan ini adalah merupakan tantangan bagi Balai Adat ke depan untuk mampu menginventarisir dan mengeksplor budaya-budaya ini, dan tentunya kita mengharapkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk mendukung langkah-langkah ini. Juga kepada Tubagus Muhammad Mogi Nurfadil Arya Tirtayasa yang juga membawakan nilai-nilai kesejarahan yang bukan hanya sejarah tapi juga dengan nilai-nilainya, dan kepada seluruh peserta, saya sebagai pemangku adat dari Kearyaan Tangerang atas nama legislatif lah istilahnya Majelis Syuro dari Balai Adat ini yang tidak mempunyai tidak mempunyai aksi secara turun langsung, berbeda dengan Balai Adat Kearyaan Tangerang yang mempunyai berbagai sumber daya untuk bisa mengeksplor itu, dan kami mengharapkan dari para pemangku adat agar Balai Adat untuk lebih giat lagi mengeksplor itu. Terima kasih, mari kita berdoa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqa wa nahnu ala wa anta lam tazal lidhalika ahla. Allahumma ya muyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mu'ammina kulli khaif wa ya mughniya kulli faqir, yassir alaina kulli asir, yassir alaina kulli asir, yassir alaina kulli asir, wa taysirul asir alaika yasir. Allahumma barik baldatana hadihi Tangerang ya Allah. Amin. Jadikanlah Tangerang kami Tangerang yang penuh dengan kesejahteraan. Amin. Tangerang yang penuh dengan kebudayaan, Tangerang yang penuh dengan keamanan. Turunkanlah ya Allah, ya Rabbi keberkahan-Mu untuk kami semua. Jagalah pemimpin kami, jagalah bupati kami, jagalah para ulama kami, jagalah para peraksa adat kami. Amin. Ya Allah, jagalah para pemangku adat Kearyaan Tangerang, jagalah para pengurus Balai Adat Kearyaan Tangerang. Berikanlah mereka keikhlasan, berikanlah mereka kecerdasan, berikanlah mereka ilham-ilham daripada-Mu ya Allah, untuk menjaga Tangerang ini bersama pemerintah Kabupaten Tangerang, menjaga budaya, menjaga nilai-nilai yang luhur untuk anak cucu generasi kami di masa yang akan datang. Ya Allah, ya Rabbi, limpahkanlah kesejahteraan. Jangan biarkan anak-anak kami, jangan biarkan masyarakat Kabupaten Tangerang tidak makan, ya Allah. Jangan biarkan bumi Kabupaten Tangerang ini tidak mengalir airnya. Jangan biarkan tanah-tanahnya kering tanpa bisa ditanami oleh padi-padi. Ya Allah, ya Rabbi, semoga seluruh masyarakat Kabupaten Tangerang mendapatkan karunia rizki daripada-Mu. Berikanlah kemudahan rezeki bagi mereka semua. Cerdaskanlah anak-anak mereka semua. Mampukanlah orang-orang tua mereka untuk membiayai anak-anak mereka untuk bersekolah, untuk pesantren, untuk mengaji, untuk menjaga tanah warisan ini. Amin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Rabbana hab lana min azwajina dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. Iya, amin. Ya, baik, terima kasih doanya Kang Kiai.
Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bisa membuat perubahan yang besar yang bermanfaat bagi masyarakat Tangerang khususnya dan bagi dunia umumnya. Saya Suryadi sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain, Salam. Izin live. Silakan. Videonya ditampilkan semua. Nanti kita melambaikan tangan dulu ya buat di semuanya. Oh iya, dipoto. Ya, videonya semua. Videonya dihidupkan, kita bareng-bareng ya. Sip, izin lab. Izin lab.